Manga merupakan salah satu budaya populer dari Jepang yang dapat didefinisikan sebagai karikatur, kartun, komik strip, komik dalam bentuk buku, atau singkatnya komik Jepang. Rentang usia pembaca manga juga beragam, bukan hanya anak-anak. Bahkan terdapat genre tersendiri untuk pembaca berdasarkan tingkat usia maupun jenis kelamin. Masyarakat Jepang memang memiliki sejarah panjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seni lukis atau gambar. Mereka diperkirakan telah menyukai kegiatan menggambar serta menikmati lukisan dan karikatur sejak ratusan tahun lalu. Contohnya adalah salah satu peninggalan dari kuil Horyuji berupa karikatur yang ditemukan pada 1935. Kuil Horyuji sendiri telah berdiri sejak tahun 607. Dari penemuan itu, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Jepang telah mengenal seni gambar karikatur pada tahun 600-an. Pada abad ke-12, seseorang bernama Kakuyu atau lebih dikenal dengan Shoujo Toba 1053-1140 menggambar karikatur di kertas gulungan yang dikenal dengan sebutan Choujo Giga atau jika diterjemahkan adalah gulungan karikatur hewan. Choujo Giga merupakan kumpulan 4 gulungan hitam putih dengan gambar bersifat naratif yang dapat dibaca dari kanan ke kiri serta dilukis dengan kuas dan tinta. Karikatur tersebut melukiskan berbagai macam hewan yang seolah-olah dapat mengerjakan sesuatu layaknya manusia. Jalan ceritanya juga dibuat menarik. Dalam perkembangannya, gaya menggambar karikatur Toba Shoujo semakin dikenal oleh masyarakat Jepang kala itu. Hingga akhirnya, karikatur dengan gaya menggambar Toba Shoujo tersebut diberi nama Tobae. Sampai awal abad ke-18, Tobae dikumpulkan dan dijilid menjadi buku dari bahan balok kayu. Selanjutnya Tobae yang dijilid itu mulai diterbitkan secara luas untuk pertama kalinya di Osaka. Tobae yang dijilid tersebut merupakan cikal bakal manga. Kepopuleran Tobae kian memuncak melompati berbagai zaman. Hingga akhirnya, Tobae yang telah dibukukan menyebar di daerah lain selain Osaka, di antaranya di Kyoto, Nagoya, dan Tokyo. Tobae yang dibukukan ditandai sebagai awal dari komersialisasi manga di Jepang. Pada awal abad ke-19, ketika Jepang memasuki zaman Edo, seorang pelukis terkenal bernama Katsushika Hokusai, 1760–1849, mengemukakan istilah manga untuk pertama kalinya. Kisah bergambar atau karikatur yang awalnya disebut Tobae lambat laun dikenal dengan nama manga hingga saat ini. Manga terus berkembang mengikuti zaman. Selain itu, manga juga sempat dijadikan sebagai media kritik terhadap pemerintah Jepang. Perkembangan manga menjadi lebih modern terjadi sekitar 1920 hingga 1930-an. Tokoh Jepang yang membantu mempopulerkan manga modern adalah Rakuten Kitazawa dan Issei Okamoto. Pada 1936, komik strip telah menghiasi beberapa surat kabar atau majalah Jepang. Salah satunya yang terkenal adalah komik strip dengan tokoh bernama Fukuchen. Namun sayangnya, sama seperti anime, perkembangan manga sempat terkendala sejak meletusnya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, industri manga di Jepang perlahan bangkit kembali. Kali ini, jalan cerita dan gaya menggambar manga banyak dipengaruhi kartun dan komik dari Amerika Serikat, seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Popeye, Superman, dan sebagainya. Kemudian pada 1957, mulai muncul genre baru pada manga yang disebut Gekiga, yang dapat diartikan sebagai gambar drama. Mangaka, pencipta manga, yang terkenal dengan genre Gekiga adalah Yoshihiro Tatsumi dan Takao Saito. Selanjutnya pada 1959, salah satu penerbit besar di Jepang, Kodansha, menerbitkan majalah shonen.
perkembangan manga hingga terkenal di luar negeri berkat karya-karya dari mangaka Osamu Tezuka. Selama menggambar, Osamu Tezuka menjajal berbagai genre yang masih jarang digunakan mangaka lain, seperti fiksi ilmiah, detektif, sejarah, dan roman. Hingga kini, manga semakin populer dan meraih banyak penggemar dari berbagai negara. Akses manga dari berbagai mangaka juga dianggap lebih mudah karena perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, tidak sedikit mangaka yang menerbitkan komiknya secara digital. Manga pun menjadi strategi soft power Jepang untuk saat ini, yang artinya tidak membutuhkan paksaan negara lain untuk menerimanya.